Hidup yang bermakna bukan dicari, tapi diciptakan. Hai, selamat datang di Peta Jiwa sama aku, Hafizah Kacita. Nah, kita itu sering diajari untuk melihat kelemahan kita, entah itu di sekolah atau di tempat kerja. Tapi bagaimana jika kunci makna hidup justru terletak pada hal-hal yang sudah kita lakukan dengan sangat mudah? Yang aku maksud di sini bukan skill ya, bukan tentang skill yang kamu pelajari. Aku bicara tentang kekuatan karakter. Ini adalah cara unik kamu memandang dunia, memecahkan masalah, dan berinteraksi. Contohnya, ada teman kamu yang secara alami mampu menenangkan situasi yang menegangkan. Bagi dia itu mudah, tapi bagi kamu mungkin itu terasa luar biasa. Itu adalah kekuatan karakternya. Begitu juga sebaliknya. Kamu merasa secara alami mampu membuat orang lain mendengarkan dan mematuhi kamu. Bagi kamu itu mudah, tapi bagi teman kamu itu sangat mengagumkan. Itu adalah kekuatan karakter kamu. Di video ini, kita akan menggali 3 indikator psikologis yang paling sering kita abaikan, yang merupakan petunjuk terkuat menuju kekuatan signature-nya kita. Jika kamu merasa stuck dan tidak yakin dengan kontribusi kamu, video ini akan menjadi lampu pengenal untuk diri kamu yang sebenarnya. Kekuatan karakter itu beda dengan keahlian ya, bukan skill yang kita maksud di sini. Keahlian itu kan adalah apa yang kamu miliki, misalnya sertifikasi di bidang tertentu gitu. Sedangkan kekuatan karakter adalah diri kamu yang sebenarnya, yang memang sifatnya adalah bawaan atau potensi alaminya kamu. Kekuatan karakter ini adalah sumber energi kamu. Kekuatan ini membuat kamu merasa autentik, merasa full energi. Waktu kamu terasa hilang saat kamu menggunakannya. Ini bisa disebut dengan mendekati flow state ya. Flow state ini akan kita bahas nanti di video series yang kelima. Itu yang ini kan video yang ketiga ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan makna? Hidup yang bermakna adalah hidup yang penuh. Dan kamu merasa paling penuh saat kamu mengekspresikan diri kamu yang paling otentik. Ada 3 indikator kekuatan tersembunyi kamu. Nah, indikator yang pertama adalah tes kemudahan. Apa yang kamu anggap paling mudah, tapi bagi orang lain itu luar biasa. Kita tuh sering mengabaikan kekuatan kita karena kita mengira semua orang bisa melakukannya semudah kita bisa melakukannya. Contoh, kamu bisa menjelaskan konsep yang rumit menjadi sangat sederhana. Bagi kamu itu mudah, tapi bagi audiens itu nggak mudah. Itu sesuatu yang tidak mudah, bahkan mungkin bisa menyakitkan kepala bagi mereka. Nah, coba kamu refleksi, kamu tuliskan 3 hal yang sering dipuji orang tentang kamu. Yang menurut kamu, itu kan biasa aja. Masa sih aku segitu bagusnya gitu. Padahal kamu merasa kamu biasa aja. Tapi orang muji kamu, dan itu gak 1-2 orang. Gitu. Nah, itu bisa saja adalah kekuatan kamu. Indikator yang kedua, sifat apa yang paling membuat kamu iri pada orang lain? Nah, ini iri hati seringkali dianggap negatif ya. Tapi secara psikologis itu bisa menjadi petunjuk penting juga. Nah, iri hati muncul karena kita melihat sesuatu yang kita nilai tinggi
tapi kita merasa tidak memilikinya. Contoh, kamu iri pada orang yang mampu mengambil resiko tanpa takut. Itu mungkin berarti nilai kamu adalah keberanian gitu. Jadi kamu perlu lebih sering memanifestasinya. Kamu perlu lebih sadar bahwa, oh ya, aku iri nih sama orang yang bisa ngambil resiko. Berarti sebenarnya aku tuh punya nilai berani. Tapi mungkin ada luka-luka masa lalu aku yang membuat aku jadi tidak berani saat ini. Jadi makanya kamu coba manifestasikan keberanian di dalam kesehariannya kamu. Nah, dalam hal ini iri hati bukan tentang menginginkan apa yang mereka punya, tapi tentang menginginkan cara mereka hidup. Coba deh kamu identifikasi nilai atau kekuatan yang mewakili orang yang kamu kagumi. Nah, kita lanjut ke indikator yang ketiga. Tugas apa yang membuat kamu sangat lelah, meskipun kamu melakukannya dengan baik? Tugas yang membuat kamu lelah itu bahwa jika kamu berhasil, biasanya adalah tugas yang memaksa kamu menggunakan kelemahan atau kekuatan sekunder kamu secara berlebihan. Contoh nih ya, kamu itu seorang introvert dengan kekuatan refleksi. Tapi atasan memaksa kamu tuh jadi MC atau kamu kerjanya di bagian marketing gitu ya. Bukan marketing deh, sales yang harus ketemu langsung sama klien gitu. Kamu bisa melakukannya, tapi itu akan menguras energi kamu. Mengetahui apa yang membuat kamu lelah adalah sama pentingnya dengan mengetahui apa yang membuat kamu berenergi. Kekuatan sejati akan mengisi kamu, bukan menguras energi kamu. Bagaimana pengaplikasiannya ya? Jadi gini, kamu gunakan kekuatan kamu yang selaras dengan nilai inti kamu. Yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Tentang nilai inti ya. Boleh lihat di video series yang kedua. Itu kita udah bahas tentang nilai inti. Jika nilai kamu adalah keluarga dan kekuatan kamu adalah kreativitas, gunakan kreativitas itu untuk merancang tradisi keluarga yang unik dan bermakna gitu. Jangan mencoba menjadi orang lain. Kamu itu di sini bukan untuk memperbaiki kekurangan, tapi untuk menjadi lebih baik dalam menjadi dirimu sendiri gitu. Jadi untuk menjadi versi terbaiknya kamu gitu. Jadi coba sekarang tulis di kolom komentar apa satu hal yang kamu anggap mudah, tapi bagi orang lain itu sulit. Mari kita rayakan keunikan dan kekuatan tersembunyinya kita. Nah, kalau kamu suka konten psikologi yang aplikatif, kamu boleh like and subscribe. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menghadapi penderitaan dan ketidakpastian. Lalu bagaimana menggunakan semua tools saat dunia ini terasa berat. Oke, sampai jumpa.